Di bulan suci Ramadan Allah itu obral, ya obral kan ganjaran. Nah, yang terakhir tentang puasa ini, puasa merupakan ibadah mahdhur yang mempunyai syarat dan rukun, Bu ya. Nah, ini ibu-ibu ini jangan sampai salah persepsi. Baik yang muda, kan ibu-ibu ini ada yang sedang menstruasi, ada yang hamil, ada yang menyusui. Nah, ini hukumnya harus memahami. Kita paham hukumnya puasa. Jadi nanti kita bisa menempatkan diri kita ini pada posisi mana. Nah, ini nanti ya mudah-mudahan apalah, kalau enggak nanti tanyakan aja Bu kalau memang masih ragu. Jadi yang pertama, syarat dari berpuasa itu adalah yang pertama beragama Islam. Jadi syaratnya itu lek pengen puasa Ramadan, yang boleh berpuasa Ramadan itu beragama Islam. Yang kedua berakal, alias tidak sedang gila. Ya. Jadi lah wong gendeng oleh Bu ndak puasa aja meri, kowe wong gendeng kok mangan nak karepe ndak. Ketika kita masih waras, ya monggo kita berpuasa. Berarti yang nggak puasa orang Itu gendeng. berakal. Terus yang ketiga syaratnya berumur balik. Artinya ya kalau yus balik lah Bu ya. Lek niki lek sing anak-anak balik tanda. Balik bagi perempuan itu kalau sudah menstruasi, datang bulan. Nah, ini lek datang bulan kan bahasa isyarat Bu ya. Ini paham ndak? Engko sane ngenteni teten bulan kok ora teko-teko. Kan datang bulan ya. Padahal ya lek ibu-ibu wis maklum ya. Tapi jelaskan untuk anak ini harus dijelaskan betul. Piye toh maksudnya datang bulan itu ya, itu terus menstruasi, haid ya kan? Ini harus dijelaskan karena ini menyangkut hukum. Yaitu kalau haid ya sudah keluar darah dari kemaluan ketika dalam kondisi sehat. Ya kan? Kemaluan kalau misalnya pipis keluar itu lah. Ini lain. Nah, ini harus dijelaskan ibu-ibu lah yang wajib menjelaskan kepada anaknya yang putri. Sing lanang ndak usah. Ya sing lanang ndak usah dijelaskan itu. Nanti ben belajar dhewe sing lanang. Nah, ini tanda balik kalau perempuan itu sudah menstruasi. Nah, tapi kalau umurnya maaf Bu ya, umurnya ini kula mocokne tok. Umurnya perempuan itu di usia 9 tahun. Urung ngomen Bu ya. Kok wis 9 tahun iku wis balik. Kalau perempuan. Lagi koyone kan apa jenenge? Kok berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau dari sisi usia itu 15 tahun. Jadi ya kan cara 6 tahun ya kan. Wah itu mentang-mentang ustadz laki-laki, mboten. Sampean maca lah fikih ngoten nggih. Fikih mesti ngoten. Fikihnya untuk laki-laki kalau dari usia 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Kalau dari sisi kejadian dalam tubuh, kalau laki-laki belum pun umur 15 tahun tapi sudah mimpi, ya maksudnya ini sudah mengeluarkan barang itu Pak ya, maaf mani lah ya, itu sudah mengeluarkan mani, itu sudah dewasa, sudah balik. Perempuan urung 9 tahun wismen, ya itu dewasa. Ada nggak? Ada Bu, masih kelas 3, kelas 4 dulu ada ya kan tuh belum 9 belum ya. Ya pokoknya gitu. Nah, jadi kalau perempuan dahulu umur daripada menstruasinya rata-rata berapa Bu? 12 tahun ya. Nah, 12 tahun. Ya itulah sing ngerti Ibu. Nah, tapi memang ini sama kita rasakan Bu. Ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan itu dewasanya di endi Bu? Cetone di endi?
Dhisik bareng pandang beneh lek wong Jawa ngarani kan. Ndang roh pekerjaan, ndang roh permasalahan itu anak wedok. Lah itu menunjukkan bahwasanya memang di kedewasaan itu lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Wong lanang umur 14 tahun sik plongo dikon rono siji, dikon rono kok dadak merintah. Nah, mungkin lek dari ibu-ibu iki wis paham dikongkon diperintah pisan saja, diperintah sekali saja, wis iki saisa masak bar masak nyapu, sesuk wis dilakoni. Paham ya kan? Dia tahu oh ini ketika rumahnya kotor segera menyapu. Nah, itu tidak terjadi dengan anak lanang Bu ya. Anak lanang sampai sampah di mana-mana ini masa bodoh. Nah, artinya dewasanya itu memang cepat perempuan. Kayak kula kan duwe anak wedok, juga duwe anak laki-laki. Wis anak laki-laki wis balik tenanan kaya sik bocah. Wis balik Bu ya umure saiki wis 18 tahun. Wis sik kaya bocah, pokoknya sik bocah tenanan ya gitu. Nah, ya mungkin ya bungsu itu. Nah, terus yang terakhir syaratnya ini mampu Bu ya, mampu untuk berpuasa, artinya memang tidak dalam sakit ya. Karena nanti kalau orang ini dalam keadaan sakit tidak mampu berpuasa itu tidak wajib. Syaratnya itu gugur satu. Nah, ini syarat puasa yang terakhir ini mampu untuk berpuasa. Ya, artinya dalam kondisi tidak sedang sakit. Orang kok mampu ini gelem ataupun tidak. Oh, kita kerja bisa, puasa ya mestinya bisa. Nah ini itu syaratnya. Terus selanjutnya puasa itu mempunyai rukun Bu ya. Nah ini rukunnya ini simple ya. Ada yang mengatakan rukun itu cuma 2. Ya 2 itu apa? Yang pertama niat. Nah yang kedua menjaga ya, imsak, menjaga dari makan, minum, kumpul suami istri dan seterusnya. Pokoknya dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari fajar sampai dengan maghrib atau sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi niat terus menjaga dari segala yang membatalkan puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Fajar itu kalau umumnya Bu ya, kalau kita memang ada imsak. Imsak itu kalau fajar yang sebenarnya itu ada bayangan matahari ketika pagi hari. Matahari ini urung ketok tapi bayangannya sinarnya itu udah nampak. Ini yang namanya fajar. Nah, terus ya kita ini rada angel fajar, banyak kayu-kayu ya. Kalau di padang pasir itu mudah melihat fajar. Jadi fajar itu bahkan ada 2 Bu ya. Fajar kan nenek Pak. Fajar itu ada 2, fajar kadhib dan fajar sidik. Yang digunakan sebagai permulaan itu adalah fajar sidik. Nah, fajar kadhib itu yang bagaimana? Itu bayangan itu masih horizontal ini Bu. Nengetan lah ya kan. Lah kula madhep kula tadi bayangane kok delok kono mboten nggih. Nengetan di mana matahari itu akan terbit, itu yang fajar kadhib, fajar goroh itu sinarnya masih horizontal namanya ini ya. Ben rodok keren. Horizontal. Nah, kan utawa malang lek wong Jawa kan. Oh, malang. Nah, lek sing jenenge fajar sidik itu vertikal utawa mujur. Ya kan, searah rono. Itu mulai itu fajar sidik. Nah, tapi sekarang kan dimudahkan. Kalau sampean punya HP, setting ke jadwal sholat itu ada waktu imsak. Nah, ini terkadang kan waktu imsak ini diperdebatkan. Padahal yang namanya fajar itu yang masuknya fardu subuh itulah fajar. Jadi sebenarnya ya adzan itu adalah fajar. Tapi begini Bu ya, karena tadi kan yang
fajar ini sinar. Nah, berbeda dengan terbit ya. Terbitnya matahari dan fajar ini berbeda karena dia sinar ini tidak mempunyai kepastian. Kalau terbit jelas punya kepastian ketika matahari nampak di ufuk timur, wis jenenge terbit matahari. Tapi lek jenenge fajar itu pertama apa ini agak kabur sedikit, terang terus benderang. Nah itu kan, nah untuk jeda itu maka diadakanlah yang namanya waktu ihtiyat atau waktu hati-hati yang disebut dengan waktu imsak. Maka waktu imsak itu 10 menit sebelum masuk adzan subuh. Itu nggih hati-hati Bu, karena posisi sebenarnya fajar itu di antara 10 menit itu. Nah, itu nggak usah diperdebatkan, nggak ada itu. Jadi begitu berhenti makan langsung ada. Wah itu kasep ini sudah jelas nampak fajarnya sudah jelas. Ini sudah masuk waktu untuk subuh. Tapi tak pula Bojo imsak. Wah. Ora apa-apa lek ora disengaja. Pak wis kalau wah. Masa. Yo begitu imsak ndang wis. Oleh apa ora lek mboten niku? Lek teng masjid enten imsak terus leren oleh. Lah iku urung mangan sahur, ndang mangan. Lek dari imsak iku lek kula jamin lek sampean menggunakan waktu 5 menit ya 5 menit setelah imsak kula sik jamin iku sik sah posone ya mereka ya uncal iki sik nom-nom kabeh ha. Ya ora apa-apa, pancen ya inilah jenenge ngaji ada niki ya. Jadi terus adusnya piye pun ndang adus. Lek wong ngoten niku ndak harus ndang adus, Bu. Lek mangan wis ndang mangan ora apa-apa. Karena mangan ada batasannya. Lek adus tidak ada batasannya. Ya. Kita masuk apa niku? Wis misale imsak masuk waktu subuh urung adus. Sing penting wis niat kan. Niku posone sik sah. Oleh Bu, wonten niku. Mengke terus adus. Nah, bar arep salat wajib adus. Husnul. Jadi Oleh. sing penting, nah, yang penting mandinya ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai ada air yang masuk ke lubang jauh. Mana lubang jauh? Hidung, telinga, dari bawah 2 itu langsung ke apa? Terus termasuk ya mulut, jadi malah pusatnya jauh nih kan. Kalau mata tidak itu ya, mata itu tidak, udel juga tidak. Itu maka itu kalau orang disuntik, diinfus, apa puasanya batal? Mboten, itu karena tidak masuk lubang jauh. Nah, tapi kalau air sampai masuk ke telinga atau masuk ke lewat tenggorokan, nah ini kan lewat hidung nanti kan ini sebenarnya tersambung dengan mulut. Nah ini yang penting itu dijaga. Ya piye cara jagane? Lah pinter lah Ibu. Atau ya disumpeti, ya mbuh alon-alon ya kan. Sing bagian vitale dilap ae. Kan akhirnya airnya mboten mlebu. Nah, pinter. Jadi intinya jangan sampai wah iki ndak iso poso lan ndak poso bisa dosa. Ndak bisa, ya harus tetap berpuasa. Nah, terus kewajiban kita Bu itu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu menjaganya mulai dari tadi fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau sampai pada waktu maghrib. Pokoknya maghrib yang sebenarnya itu manakala matahari itu sudah tenggelam Bu. Seandainya kita lihat di barat itu ada
garis langit itu matahari ini wis entek lah, itulah namanya maghrib. Maghribnya bukan nunggu masjid adzan, tidak. Enggak ngaruh ya. Enggak enak adzan zaman protes-protes. Ya kan? Pokoknya ada bagaimana ya rasanya ini nunggu beduk maghrib itu ya kan. Ya iyalah. Oke. Adzan di sana enggak marah. Nah, terus ini khusus ibu-ibu yang hamil dan menyusui, Bu ya. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil, yang menyusui manakala ya, atau ya hamil atau menyusui. Nah, karena ini terus bayi cilik enak kan? Ini sih bayi cilik. Itu kan kadang ada, kadang gara-gara diajak puasa anaknya loyo ya, loyo, terus sakit. Nah ini bagaimana kita boleh enggak berpuasa? Boleh Bu ya, boleh enggak berpuasa. Bolehnya ini kalau uang sing normal kayak sampean sing wis ndak duwe men, ndak duwe hamil tidak menyusui kok ndak poso, iku dosa. Nah, maksiat namanya ya kan. Tapi kalau bagi yang ibu hamil nggak poso, nggak dosa. Nggak, tapi kok belum selesai, belum selesai. Atau yang menyusui nggak poso, nggak dosa. Nah, jadi sing saiki besok saiki sedang hamil. Apakah hamil muda? Ya nggak apa-apa juga. Hamil muda biasanya kan mendem, nggak apa-apa ya kan. Wis nggak poso. Jadi kalau tidak puasa Bu, itu kalau memang masakotnya itu datang dari diri sendiri, artinya ya tiga poso loro, lemes, berbahaya tentang kesehatannya, ini cuma wajib ganti puasanya Bu ya, kalau itu dari diri ibu itu sendiri. Tapi kalau sebabnya itu dari anaknya, kalau misalnya ibu yang hamil itu ketika diperiksa oleh dokter ini anak ibu ini tidak bisa diajak berpuasa, harus ibu tidak berpuasa, misalkan rekomendasi dari dokter demikian. Nah maka boleh tidak berpuasa, tapi itu sebabnya adalah dari anak yang dikandungnya. Atau tadi kalau menyusui yang lemes anaknya, ibu tanggul saja. Ya kan, ibu zaman sekarang ya kan, ini sehat saja, tapi anak ini manakala dijak puasa lemes deh ya kan. Nah kalau demikian ini selain wajib berpuasa Bu, di hari yang lain untuk puasa itu wajib ditambah dengan fidyah. Fidyah untuk orang kita Bu, enteng. Pokoknya enteng, orang terima enteng lah. Ya fidyah itu untuk satu hari membayar tujuh on beras. Nah, sampai kon milih wis sampean ora usah poso, bayare 7 on yo pilih bayar 7 on. Ya karena kita sangat enteng, karena ini ibaratnya murah pangan ya. Tapi ketentuan syariatnya memang demikian. Jadi kalau sebabnya dari anak yang dikandung ataupun anak yang disusui, maka si ibu tadi wajib untuk puasanya plus ditambah fidyah ya, untuk satu harinya itu 7 on beras diberikan kepada orang ya yang berhak menerima zakat itu Bu ya, pada orang fakir miskin. 10 dino ya 7,5 kilo. Jadi satu bulan selikur kilo. Wah, selikur kilo ya enteng ya kan? Enteng. Pak. Pak, boleh tanya? Boleh. Kemarin itu pernah dengar juga kalau yang untuk bayar fidyah, fidyah itu satu harinya itu 3 kali makan kayak gitu Pak, ngasih orang 3 kali makan. Itu gimana Pak? Sama nggak dengan yang 7 on itu? Kalau dikalikan nggak sama Pak nantinya Pak dapatnya. Ya kalau kita kan di fikihnya itu memang berhubungan dengan zakat fitrah sebenarnya Bu ya. Zakat fitrah itu kan satu sok itu terdiri dari pada 4 mud. Nah fidyah itu 1 mud.
Jadi kalau kita apanya ini satu soknya 2,5 kilo misalkan, ya 2,5 kilo dibagi 4, itulah satu mutnya. Nah kalau 3 kali makan itu udah sekarang mungkin ya kan, tapi kalau fikihnya demikian. Jadi bukan kalau 3 kali makan sepiro Bu, larang lagi loh kan. Iya. Iya, lebih mahal lagi. Bisa sampai Berarti kan hitungan jutaan. 25.000 sekali makan, sedino 75.000. Tukang beras wis oleh 7 kilo. Nah, maka syariatnya cuma makanan pokok. Ya, makanan pokok ya minimal itu. Kalau memang kita berlebih disertai dengan lauk-lauknya itu lebih baik. Tapi yang pokoknya itu adalah makanan pokoknya tadi. Daripada orang dibayar loh Bu ya. Iya. Jadi masalah yang benar ya kalau kita belajarnya ini yang pakai makanan pokok Bu, beras berarti ya. Kalau yang makanan pokoknya jagung, apanya dengan jagung. Berarti tetap mengganti ya Pak, meskipun dengan puasa di bulan yang lain ya Pak. Ah iya, yang intinya Bu itu mengkodoknya, yang intinya. Terus fidyah itu tambahannya. Nah ini yang perlu kami tegaskan karena ada sebagian itu salah persepsi, ya. Mekun bayar fidyah terus malah gak poso. Nah itu masalahnya. Nah itu yang tidak benar. Iya Pak itu Pak. Nah, jadi yang pokok itu adalah puasanya. Maksudnya Ini terus itu kan kafaroh itu ya, tambahan sanksi karena tadi apa kok disanksi? Itu yang menyebabkan dia tidak berpuasa itu bukan dirinya sendiri, dari anaknya. Nah ini kalau dirinya sendiri kan nggak wajib fidyah, tapi kalau dari anaknya ini baru ditambah dengan fidyah, ditambah berarti kodok dan fidyah. Ini bukan begitu bayar fidyah selesai tidak. Nah cuma Bu ya memang ada ya, ada yang memang cuma wajib fidyah saja tanpa kodok puasanya. Itu siapa? Syekhun haramun, orang yang tua yang sudah pikun. Itu cuma dibayari tok, itu nggak wajib puasanya. Bu ya, sebus pikun loh Bu ya. Nah, itu nggak wajib puasa, cuma bayar fidyahnya saja, pitung on. Ya itulah. Misalnya ada orang tua kita wis nggak bisa puasa, wis pikun itu ya sudah berarti kayak imangan jaluk mangan Bu ya. Tengere wong pikun itu wis baru saja dikasih makan jaluk makan meneh. Boleh takoni wis dikek mangan urung. Nah, ini padahal baru. Itu udah pikun yang demikian. Kalau bahasa Arabnya itu syekhun haramun. Nah, ini cuma wajib membayar fidyah tok tanpa wajib qadha. Atau orang yang sakit, Bu, ya dia belum syekhun haramun. Orang sakit yang mana sakitnya ini langsung mati. Artinya Yos, maaf misalkan orang itu masih muda, sudah stroke terus koma. Dia masuk bulan suci Ramadan. Bagaimana puasanya? Ini cuma dibayari fidyahnya saja. Dia tidak terbebani dengan kewajiban kodok puasanya. Itu syaratnya dia sakit langsung mati. Tapi kalau dia sakit terus sembuh, sehat lagi, ini tadi wajib dikadani Bu ya. Nah karek pilih langsung mati apa pilih sehat? Ya Bu ya. Itu yang urgent untuk ibu-ibu. Mungkin cukup ibu-ibu? Pak, satu lagi Pak. Monggo. Itu kan begini, ada juga lah kawan yang menanyakan ke saya kan. Saya nggak begitu paham. Kalau umpamanya orang ini kan memang harus menggantikan puasa, tetap dia menggantikan tapi dia tidak mau membayar fidyahnya gimana? Bagi orang apa sih? Orang menyusui atau orang? Ya karena dia udah merasa mengganti. Iya. Iya, nggak bayar fidyah. Itu gimana? Itu kalau fidyah itu kalau sudah menjadi ketentuan itu akan menjadi utang Bu ya. Sama dengan membayar zakat. Karena itu wajib ditunaikan, bahkan kalau tertunda itu bisa berlipat ganda apanya nanti ya. Jadi kalau orang yang enggak dinasihati, kalau bagi kita ya, kalau selagi masih bisa dinasihati,
ya dinasihati, kalau enggak ya bagaimana, sudah enggak bisa. Lalu bagaimana? Itu akan menjadi